Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Handayani, NIM 4011802997 dari kelas Ekonomi Syariah H, yang akan menjelaskan mengenai sosiologi ekonomi. Untuk yang pertama, ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Antara lain, 1. Pengakuan atas hak milik perseorangan atas faktor-faktor produksi termasuk sumber daya alam. 2. Terdapat kebebasan memiliki alat produksi privat. 3. Setiap individu bebas berusaha dengan cara apapun dan bersaing satu sama lain untuk memperoleh keuntungan pribadi yang maksimal. 4. Proses produksi menjadi tanggung jawab para pengusaha swasta sepenuhnya dan mereka bebas menentukan apa yang akan diproduksi. 5. Terdapat pasar persaingan bebas. 6. Tidak mengakui adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian negara. 7. Sistem kapitalisme mendorong terbentuknya sikap individualis yang didasarkan pada sifat materialisme. 8. Banyaknya individu-individu yang bersifat hedonistik. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme awal atau kapitalisme merkantilisme, yaitu terjadi pada tahun 1500 sampai 1750, yaitu kapitalisme yang bertumpu pada industri sandang di Inggris. Kapitalisme pada masa ini masih sangat sederhana. Pada abad ke-16, industri sandang di beberapa pedesaan di Inggris mengalami perkembangan produksi yang sangat pesat. Dari pemakaian sistem inilah kapitalisme semakin menempati posisi yang aman dari kontestasinya dengan sistem ekonomi sebelumnya. Ada sekian banyak momentum penting yang membuka peluang perkembangan kapitalisme menjadi semakin tak terbendung. Antara lain, pertama, munculnya gerakan perlawanan Protestanisme dari kaum Calvinis yang dipimpin oleh Martin Luther King. Kedua, penemuan logam-logam mulia dari dunia baru untuk kemudian dipakai sebagai alat transaksi yang distandarisasi. Dan terakhir adalah kuatnya backup dari kekuasaan, yaitu dari sinilah kemudian perkembangan kapitalisme seakan tidak mengalami hambatan yang berarti. Tahap kedua adalah kapitalisme fase klasik di tahun 1750 sampai 1914. Fase ini ditandai dengan bergesernya sistem pembangunan kapitalisme dari sistem perdagangan merkantilisme ke sistem industri, tepatnya ketika terjadi revolusi industri di Inggris yang kemudian menjadi masa ini sebagai masa transisi dari dominasi modal perdagangan ke dominasi modal industri. Perusahaan sistem ini dilatar belakangi oleh perkembangan baru dalam ilmu manajemen organisasi dan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi. Dengan latar belakang di atas itulah, laju kapitalisme semakin tidak terbendung karena sistem produksi yang pada masa kapitalisme awal hanya ditopang oleh infrastruktur dan suprastruktur yang sederhana. Maka pada fase ini sudah mulai memakai sistem modern dengan didukung oleh industri yang berbasis teknologi maju. Fase ketiga yaitu kapitalisme lanjut pada tahun 1914 sampai dengan 1945. Fase ini ditandai dengan peristiwa bergesernya dominasi modal dari belahan dunia Eropa ke negara adidaya baru Amerika Serikat yang dilatar belakangi oleh hancurnya sistem ekonomi Eropa akibat perang yang berkepanjangan, yang mengakibatkan terjadinya krisis besar-besaran di hampir negara kapitalis Eropa, terutama Inggris yang pada awalnya sebagai negara kapitalis Eropa terkaya. Selain itu, ada 3 momentum besar di dunia internasional saat itu, yakni terjadinya Perang Dunia Pertama, munculnya perlawanan dari dunia terjajah Asia Afrika, terdapat praktik imperialisme kolonialisme yang telah berjalan cukup lama, dan suksesnya revolusi Bolshevik pada tahun 1917 di Rusia yang menghancurkan sistem feodalisme kaisar saat itu. Dari kejadian itulah dunia mengalami resesi ekonomi. Sekelompok
neoliberalisme, reformis, dan radikal dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Untuk yang pertama, neoliberalisme, kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yang telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat kapitalis adalah masyarakat feudal yang penduduknya ditindas. Neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat di mana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk memperluas pasar melalui WHO. Globalisasi perlu diimbangi dengan kekuatan pasar dan otoritas publik. Pemerintah dan lembaga multilateral hanya perlu memfasilitasi dan bukan ikut campur dalam dinamika tersebut. Perlu menghapuskan pembatasan yang diberlakukan negara baik di bidang keuangan, barang maupun jasa dan modal. Perlu diperkembangkan privatisasi langsung. Reformis, demokrasi sosial global. Menurut Rosa Luxemburg, di bawah reformis, kapitalisme tidak digulingkan tetapi sebaliknya akan diperkuat oleh perkembangan reformasi sosial. Dalam argumen yang sama, Stan Parker dari Partai Sosialis Britania Raya berpendapat bahwa reformis adalah pengalihan kekuatan dari sosialis dan terbatas karena mereka harus mematuhi logika dari kapitalisme. Kapitalisme memerlukan kebijakan publik global yang dirancang dan dilaksanakan secara cermat. Untuk melindungi bahaya kapitalisme perlu dikembangkan jaminan resmi, standar minimum atau penghasilan pokok, perlindungan kerja, dan kontrol lingkungan. Mendukung tindakan anti-trusi dan kontrol resmi lain untuk membatasi kekuasaan monopoli perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu kapitalisme adalah musuh nyata karena telah menguasai aspek-aspek penting dalam negeri demi kepentingan sehingga menggerus rakyat kecil, sehingga perlu adanya pemisahan negara terhadap jaringan ekonomi global. Diperlukan deglobalisasi untuk memulihkan kesehatan ekonomi, keseimbangan ekologikal, integritas budaya, dan demokrasi. Perlu pemisahan negara dari jaringan ekonomi global. Globalisasi dinilai justru mengancam pluralisme, tergantung pada revolusi sosial. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.